Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran tematik ya hari ini. Kalian buka buku tema halaman 116. Nah, pertama kalian lihat halaman 115 ya. Ayo membaca. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Simak teks berikut. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Jadi kalau kita lihat di peta Asia Tenggara, ya kalian lihat di Google ya, itu lebih banyak kawasan perairannya. Hampir sebagian besar, hampir semuanya ya, hampir semua negara di Asia Tenggara itu memiliki laut, ya, memiliki laut kecuali satu negara. Satu negara itu adalah, tanpa aku cari. Ya, negara itu adalah negara Laos. Ya, selain Laos itu semuanya memiliki selain Laos semuanya itu memiliki wilayah laut. Nah, kita lanjutkan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Ya, silakan, ini kalian catat ya, kawasan Asia Tenggara, ini yang pakai huruf blok, sampai ke bentuk kerajaan. Masih ada lanjutannya. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Ini juga kalian catat ini. Nah, setelah ini kalian nanti baca 3 negara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, dan Indonesia. Nanti kalian tugasnya ada di sini. Karena kita baca dulu. Brunei Darussalam, kepala negara, jelas ini nama orang ya, Sultan Haji Hasan Bolkiah, Hasan al-Bolkiah, ibu kota Bandar Seri Begawan, bahasa Melayu dan Inggris. Ya, jadi bahasanya ada 2. Selain mereka menguasai bahasa Melayu seperti Malaysia, itu juga menguasai bahasa Inggris. Mata uangnya Brunei dolar atau dolar Brunei, sama saja. Kemudian luas wilayah 5.765 km persegi, ini termasuknya paling kecil ya. Jadi Brunei Darussalam itu negara yang paling kecil sebelum negara paling kecil kedua sebelum Singapura. Ya. Luas wilayah sudah, jumlah penduduk ya jelas, dari kemerdekaan jelas. Nah, ini kemerdekaannya diperoleh dari Inggris. Maksudnya apa? Kemerdekaan ini diberi hadiah oleh Inggris karena dulunya adalah jajahan Inggris. Lagu nasional Allah peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Jadi Brunei Darussalam itu berbatasan langsung dengan Indonesia, berbatasan darat, di mana Brunei Darussalam itu berada di wilayah Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
Jelas karena apa? Karena yang kemarin itu potensi ekonominya adalah minyak dan gas. Sementara minyak dan gas itu adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam. Jadi Brunei Darussalam adalah negara Islam ya, yang dipimpin oleh seorang sultan. Lanjut Kamboja. Kepala negara jelas, kepala pemerintahan jelas. Nah, ini ada kepala negara dengan kepala pemerintahan karena ini menganut sistem republik ya. Ibu kota Phnom Penh, bahasa resmi. Maaf, ini bukan republik, ini kerajaan ya. Untuk Kamboja ini juga kerajaan. Ibu kota Phnom Penh, bahasa nasional Khmer, mata uang real, luas wilayah, jumlah penduduk, dari kemerdekaan jelas ya ini merdeka dari Perancis, diberi hadiah oleh Perancis ya, lagu nasional jelas. Luas wilayah Kamboja tidak besar, wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad 9 sampai dengan abad 23. Bangunan peninggalan kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Terakhir, Indonesia sudah sangat kenal sekali kita ya dengan negara kita sendiri. Kepala negara jelas, ya presiden, ibu kota dan seterusnya. Nah, Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Jadi Indonesia itu termasuk negara yang luas se-Asia Tenggara, terbesar. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Faktor geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas sebagai suku dan seterusnya. Ya, intinya ini tiga negara ini, Brunei, Kamboja, dan Indonesia, kalian masukkan ke dalam tabel dengan bentuk seperti ini. Sudah ini ya. Berarti yang pertama Brunei. Brunei Darussalam, kepala negara siapa dan seterusnya. Kemudian, diberi judul dulu. Sebentar ya. Cek dulu. Ini belum masukkan ya. Ya, jadi nanti kalian mengisi ini. Ya, kalian mengisi ini ya dari Brunei Darussalam, kemudian kedua ini judulnya sebentar, tambah judul. Ya, perhatikan diberi judul kondisi politik negara-negara ASEAN. Kalian tulis 3 dulu. Ya, nomor 1 Brunei Darussalam, nomor 2 Kamboja, nomor 3 Indonesia. Nah, setelah kalian buat ya, nomor 1 nama negara jelas, kepala negara jelas, ibu kota, bahasa, mata uang, hari kemerdekaan, lagu nasional. Ini baru 1 ya untuk Brunei Darussalam. Kemudian yang kedua, kita buat seperti ini lagi. Nah, ini untuk negara Kamboja. Terakhir, yang ketiga, ini untuk negara Indonesia. Silahkan nanti kalau sudah dibuat, selesai, kalian foto ke WA
Fotonya yang jelas, tulisan yang jelas sehingga bisa terbaca oleh Pak Guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.